Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang, Pak. Ya, kabarnya gimana? Agak batuk sedikit tapi oke, Pak. Agak batas. Oke, ya. Ini sepertinya Bu Dian akan melakukan coaching dengan Bu Umi begitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, kondisinya memungkinkan untuk melakukan Eh, aktivitas ini. ya, memungkinkan, Pak. Aman. Oke, ya. Oke, terima kasih Bu Dian. Bu Dian, saya mau tanya-tanya dulu ini. Ini di dalam praktek coaching ini kompetensi apa yang ingin Budian tingkatkan ini? Ada dua, Pak. Yang pertama, mendengarkan aktif karena saya itu gampang teralihkan perhatiannya begitu. Kemudian yang kedua, Hmm, kemampuan untuk memunculkan pertanyaan yang berbobot, Pak. Gitu. oh iya, oke. Saya coba ulangi. Yang pertama katanya dengan mendengarkan aktif gitu, Bu ya. Ya, Pak. Oke, kemudian kemampuan bertanya yang berkualitas atau berbobot gitu ya. Oke. Oke. Eh, Kenapa Bu di dua kompetensi ini akan panjenengan apa tingkatkan, sedangkan kompetensi-kompetensi yang lain mungkin belum menjadi prioritas macam itu. Iya, karena menurut saya dua kompetensi itu sangat penting dan di dalam diri saya dua kompetensi itu saya merasa masih belum optimal begitu Pak dalam mendengarkan aktif dan memunculkan pertanyaan yang berbobot begitu. Oke, ya terima kasih Bu Dian. Nanti sepenuhnya waktu saya serahkan ke Bu Dian untuk melakukan praktek coaching dan tentunya ini Bu Dian siap ya. Oke, siap. Oke, ya monggo Bu, kami silahkan. Oke. Assalamualaikum Bu Umi. Iya, Waalaikumsalam, Bu Dian. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Iya, eh, baik sekali. Cuma ini kok suasana karena musim kemarau ya Bu ya, panasnya kok semakin bertambah ini. Iya ya Bu ya. Tapi Bu Umi ini pakai jilbab warna Iya. kuning itu tampak cerah gitu Bu. Meskipun panas tapi terlihat segar begitu Bu. Ya. Eh, Gimana Bu iya Bu, Umi? kayak usah. Ya sebenarnya Bu Dian coba dicek Japri saya Bu di Oh iya, HP-nya. saya Udah dari belum buka kemarin itu Bu. Bu, Ada apa toh sudah Bu? dari kemarin Sepertinya Japri. mendesak ya Bu. Ini saya kok belum buka Iya, japrinya jenengan itu Bu. Ada apa ini Bu? kok nggak dibaca-baca, sedih loh Bu saya. Aduh, maafkan Bu, Eh, maafkan saya Bu. saya ingin bertemu Ibu, ada sesuatu hal yang akan saya sampaikan. Barangkali nanti Ibu bisa mencerahkan saya seperti itu, Bu. Ya, nanti saya bantu sebisanya begitu ya Bu ya. Ada apa sih Bu? Boleh saya dengar ceritanya ini. Begini Bu, makanya saya ingin bertemu Ibu, pengen berbincang-bincang. Itu saya ada sedikit masalah Bu dengan pembelajaran saya. Saya ingin bertanya ke Bu Dian, sekedar diskusi karena kan saya tahu Bu Dian itu kan dalam KBN kelihatannya kok tidak pernah ada masalah gitu ya. Makanya saya ingin bertanya gini Bu. Saya itu kan sebenarnya sudah menjadi guru itu kan sudah lama, sudah hampir 23 tahun. Nah, baru kali ini Bu saya itu menemukan masalah di pembelajaran saya. Siswa yang saya ajar itu kok eh, dalam pembelajaran saya kok tidak eh, itu seringnya ramai, kemudian tugas-tugas yang saya berikan itu tidak 100% mengumpulkan, bahkan dari 32 siswa yang saya ajar itu hanya eh, 10 siswa, Bu. Jadi kan sedikit sekali yang beres dengan tugas-tugasnya. Kemudian saya lihat juga saya itu mengajar di kelas itu memang ya di jam-jam yang rawan sih.
Tapi di situ kalau memang anak termotivasi dengan pembelajaran saya kan tidak masalah ya Bu ya. Harusnya kan tidak rame, tetap mendengarkan, tetap mengerjakan tugas. Lah ini itu kok sama sekali tidak seperti yang saya inginkan. Seperti itu, Budian. Ya, wah luar biasa sekali ini loh pengalamannya Ibu sudah berapa tadi Bu? 23 tahun ke? Wah, ini nanti saya bisa belajar juga ini dari Bu Umi. Jadi gini ya Bu, guys, selama 23 tahun ini rasa-rasanya aman-aman saja begitu ya Bu ya ketika melakukan kegiatan Ya. pembelajaran. Tapi belakangan ini ternyata Bu Umi itu menghadapi permasalahan muridnya dari 32 itu ternyata lebih dari separuh yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian tadi kalau saya tangkap dari cerita Ibu itu konsentrasi di kelasnya juga kurang, semangat dan motivasinya juga kurang begitu nggih Bu nggih. Kalau boleh Iya. tahu Bu, bisa diceritakan lebih detail lagi, kurang semangatnya itu wujudnya seperti apa sih Bu? Apakah tiduran atau gimana begitu Bu? Iya gini, kurang semangatnya itu ketika saya kan ini di kurikulum Merdeka kan tidak tidak menyampaikan materi di depan kelas, memang saya sengaja Bu, karena kan kebetulan tugas-tugas pembelajaran saya kan berbasis project, jadi saya tidak mau seperti kurikulum 2013 yang memaparkan materi, berorientasi konten itu kan saya tidak mau Bu. Nah, pembelajaran saya itu sebenarnya saya sudah mengikuti alur yang ada di kurikulum Merdeka. Eh, tetapi alur-alur itu setelah saya jalani, termasuk ada asesmen awal, kemudian juga saya ikutkan PSE juga ada, kemudian bervariasi konten itu saya juga sudah berikan. Nah, kok masih saja siswa pembelajaran saya itu kurang bersemangat, tidak konsentrasi ya. Paling menyusahkan ya tadi Bu, tugas-tugasnya itu sama sekali nggak pada dikerjakan. Oke. Seperti Nah, itu. ya Bu, lah terus Bu, sebenarnya kondisi ideal seperti apa sih Bu yang pengen Bu Umi inginkan di kelas Bu Umi begitu? Kondisi ideal yang saya inginkan ya anak dalam pembelajaran saya, karena ini sudah kurikulum Merdeka ya sesuai tuntutan kurikulum Merdeka, yaitu pembelajarannya kan selalu berpihak ke anak ya Bu ya. Berarti di depan memang harusnya ada asesmen awal, kemudian juga saya memerdekakan mereka, menyepakati kesepakatan kelas dalam KBM saya. Tetapi memang ada banyak hal yang saya sendiri menyadari langkah yang saya lakukan itu ada yang tidak sesuai prosedur di tuntutan kurikulum Merdeka, Bu. Seperti itu. Oke, jadi ternyata Bu Umi ini kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sudah menerapkan tadi kalau saya simak begitu nggih, sudah menerapkan PSE, kemudian sudah melakukan asesmen awal, tapi ternyata belum seperti yang diharapkan Bu Umi begitu nggih hasilnya. Nah, kemudian tadi nih yang terakhir ini Bu Umi mengatakan sudah melakukan itu tapi sepertinya ada yang terlewat begitu. Kalau boleh tahu apa Bu itu Bu yang terlewat belum dilakukan? Iya, Bu. Ada yang terlewat. Harusnya kan memang ada langkah setelah melakukan asesmen awal kan sesuai kebutuhan belajar siswa. Itu kan ada 3 ya, Bu ya. Ada minat belajar, kesiapan belajar, profil belajar. Nah, saya itu Bu yang terlewatkan. Hasil asesmen yang saya ambil itu sampai sekarang belum saya terapkan ke pembelajaran saya karena terbatasnya waktu Bu. Jadi saya sudah mendapatkan hasilnya tetapi belum saya terapkan di kelas sehingga anak belum sesuai dengan kebutuhan belajarnya anak. Nah, barangkali apa itu ya Bu ya yang menjadi penyebabnya ya? Nah, ini dia Bu. Tadi Bu sudah bercerita begitu. Wah, senang sekali nih saya mendengar Bu Umi bercerita. Bu Umi sudah tahu betul begitu ya kalau di kurikulum Merdeka ini kita memang harus memetakan anak dari kesiapan belajar, dari gaya belajarnya, dari minat belajarnya begitu ya Bu ya.
Dan Bu Umi ternyata sudah melakukannya loh, sudah melakukan asesmen awal. Hanya saja tadi seperti yang Bu Umi ceritakan, belum menindaklanjutinya, melanjutkan dari hasil asesmennya tadi ke kegiatan pembelajarannya. Begitu nggih Bu, nggih betul nggih? Betul. Ya, jadi menurut Bu Umi apakah hal ini yang tidak dilakukan Bu Umi ini merupakan penyebabnya anak-anak ini tidak semangat atau tidak bisa menyelesaikan tugas dengan beres begitu, Bu? Iya, kalau menurut saya iya, Bu. Saya itu sebenarnya pengen menerapkan, cuma waktunya kok ini banyak kegiatan terus akan saya paparkan di depan anak-anak ini loh hasil asesmen kalian kemarin sesuai kesiapan, sesuai dengan minat, sesuai dengan gaya belajar. Nah, selama ini anak-anak tidak konsentrasi dalam pembelajaran saya, bagaimana mau konsentrasi dan menyenangkan ya Bu ya, kebutuhan belajar mereka saja tidak saya sebagai guru tidak bisa memenuhinya. Mereka sudah saya berikan asesmen, tapi asesmen itu masih ada di laptop saya, belum saya tampilkan di depan mereka, sehingga apa yang menjadi kebutuhan belajar mereka itu memang sama sekali belum tersalurkan, belum tersampaikan. Sehingga ya kalau menurut saya wajar ya Bu ya kalau pembelajaran saya selalu rame karena apa? Yang mereka inginkan tidak terpenuhi, akhirnya mereka kayak saya paksa untuk harus mengikuti ini. Akhirnya mereka bosan mencari pelampiasan, ya apalagi kalau tidak rame ya Bu ya. Barangkali seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti Bu Umi sudah mendapatkan salah satu faktor penyebab ini. Mengapa kok muridnya itu kurang antusias begitu ketika mengikuti pembelajaran. Ternyata menurut muridnya Bu Umi itu pembelajarannya belum sesuai kebutuhan mereka begitu. Nah, kemudian Bu, menurut Bu Umi ada faktor lain enggak Bu selain itu? Selain murid ini, wah ini tidak sesuai dengan maksud hati saya, itu tidak sesuai kebutuhan tadi. Ada faktor lain enggak Bu selain itu? Iya. Iya, kelihatannya masih ada. Selain saya sebenarnya sudah melakukan asesmen untuk mengambil pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar siswa, itu yang belum saya sampaikan. Ada faktor lain kelihatannya, Bu. Siswa itu tidak saya libatkan dalam pembelajaran saya. Barangkali kan saya itu sebenarnya sudah berencana di awal setiap pembelajaran saya itu saya ingin membuat semacam kesepakatan dalam KBM saya, anak saya libatkan, saya mau menayangkan mulai dari tujuan pembelajaran yang mereka sepakati, langkah-langkahnya, kemudian rubrik asesmen atau penilaian yang harus mereka lalui. Kemudian kalau menginginkan ada produk kan ini berbasis proyek ya Bu ya, di kurikulum Merdeka kebanyakan itu termasuk proyek akhir yang mereka sepakati tentunya sesuai dengan kebutuhan belajarnya lagi. Nah, itu sama sekali belum saya lakukan. Jadi saya selama ini mengajar itu hanya masuk kelas. Sekarang materi bab ini silahkan dengan langkah-langkah seperti ini. Jadi tidak ada di awal itu nggak ada pra KBM yang saya menjelaskan sekedar hanya untuk memberitahukan ini loh yang nanti akan kita lalui itu siswa belum saya libatkan sama sekali. Itu barangkali juga Bu. Oke, nah ini Bu Umi sudah menemukan faktor penyebab yang kedua ini. Ternyata Bu Umi merasa belum melibatkan anak, belum melibatkan siswa untuk mungkin menentukan tujuan pembelajarannya atau intinya agar bagaimana siswa itu bisa ikut andil dalam memutuskan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Ya. Nah, selain itu Bu, kira-kira masih ada lagi enggak ini ya faktor penyebab masalahnya? Masih ada lagi satu Bu. Saya itu melihat siswa saya itu sebenarnya punya aset, aset untuk dalam KBM saya. Hampir semua siswa saya itu punya HP. Kemudian sekolahan juga ada wifi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan saya itu pernah melihat
siswa itu ada satu mapel itu memberi tugas ke siswa saya itu dalam pembuatan hal-hal yang kekinian kayak video vlog, kemudian dengan edit video dan sebagainya itu kok anak-anak itu kok bersemangat sekali dalam mengikutinya atau membuat tugas-tugas yang seperti itu. Barangkali saya dalam mengajar ini kurang kekinian ya, kurang mengikuti apa yang menjadi masa sekarang maksudnya ya. Kodrat zaman anak sekarang kan ada HP, di HP-nya ada aplikasi edit video, ada Canva, pokoknya yang mengikuti zaman gitu Bu. Oke. Barangkali anak-anak menganggap saya itu masih guru yang jadul, tidak mengikuti perkembangannya, sehingga ya tambah bosan lagi ketika saya melakukan pembelajaran dan memberi tugas hanya merangkum, membuat apa di buku catatan itu barangkali yang membuat siswa juga bosan Bu dengan pembelajaran saya. Oke, Bu. Berarti kalau saya tangkap nih, Bu Umi ada 4 ini faktornya, Bu. Tadi kan sudah 2. Yang ketiga ini ternyata Bu Umi kalau saya simak ceritanya tadi belum memanfaatkan aset yang sebenarnya dimiliki siswa dan sekolah begitu, nggih, berupa Iya. gadget yang dimiliki siswa, kemudian akses internet yang memungkinkan di sekolah begitu. Dan yang keempat, Bu Umi merasa belum mengikuti kodrat zamannya anak. Sekarang itu kan zamannya anak-anak itu kan pakai gadget gitu, kayak pakai gawe. Nah, Bu Umi belum mengikuti tersebut, belum mengikuti kodrat zaman. Nah, terus Bu, dari 4 faktor ini kira-kira apakah ketika 4 penyebab ini hilang begitu, maksudnya diatasi, itu masalah Bu Umi yang tadi yang siswanya tidak termotivasi, malas mengerjakan tugas, itu tadi bisa terselesaikan menurut Bu Umi? Kalau menurut saya iya Bu, karena keempat-empat ini kalau menurut saya penting untuk membangkitkan motivasi anak. Misalkan yang pertama, asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar. Anak akan senang karena dia sudah memilih sesuai kebutuhan belajarnya yang dia inginkan. Sehingga belajarnya menjadi enjoy, santai, dan benar-benar yang dia inginkan gitu loh. Sehingga kan pastinya itu juga bagus. Terus yang kedua, memerdekakan anak dengan membuat kesepakatan di awal sebelum KBM ini juga penting Bu. Karena dengan apa-apa yang mereka sepakati termasuk kalau tidak tugas berbentuk seperti ini harus diselesaikan sesuai dengan minat atau gaya belajarnya. Ini juga membuat siswa itu bebas dan tidak sama sekali tidak terbebani. Kemudian yang ketiga berbasis aset. Siswa itu benar-benar punya HP, ada wifi juga gratis di sekolah, dan dua-duanya bisa dimanfaatkan. Dan yang keempat itu ya anak sekarang ya pasti kodratnya zaman kan kekinian ya Bu ya. Nah, ketika kodrat zamannya kekinian itu tidak tersalurkan, mau kembali ke zaman jadul ya, anak pasti terkungkung, tidak bisa berkembang sesuai keinginannya, kemana lagi kalau tidak akhirnya mencari pelampiasan ke hal-hal yang tidak baik, ramai sendiri dengan temannya dan sebagainya. Itu Bu kalau menurut saya. Oke, jadi dari apa yang disampaikan Bu Umi ini saya menangkap bahwa ketika Bu Umi nanti menghilangkan 4 faktor penyebab ini, itu muridnya itu diprediksi akan sesuai harapan Bu Umi di awal tadi, mereka mengerjakan tugas dengan baik, kemudian semangat begitu ya mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya Bu, untuk menghilangkan 4 faktor penyebab ini tadi, apa sih gagasan Bu Umi untuk memulainya? Apa yang akan dilakukan Bu Umi? Maksudnya untuk memulai dari keempat yang saya tawarkan tadi ya Bu ya? Iya, betul. Yang pertama pasti yang pertama Bu, karena apa? Kebutuhan itu adalah yang penting. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dulu saya melakukan asesmen awal sesuai kebutuhan belajarnya. Ini yang paling penting kalau menurut saya Bu, karena di mana kalau anak itu sudah memilih
sesuai yang dia inginkan, sesuai dengan kebutuhan belajarnya, pasti akan merasa senang dan enjoy melaksanakannya, Bu. Itu menurut Oke. saya. Berarti yang pertama akan dilakukan Bu Umi ini Ya, nanti akan itu tadi Bu ya, memanfaatkan hasil asesmen awal tadi maaf, supaya benar-benar Bu Umi ini ketika menyampaikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka dan minat mereka. Nah, terus Bu, seandainya yang nomor 1 ini sudah dilakukan, betul. apalagi nih Bu yang dilakukan yang kedua, tahapan yang keduanya? Adalah ya tetap yang nomor 2. Oke. Karena apa? Kesepakatan KBM di awal itu juga penting, Bu. Jadi anak itu sebelum melakukan KBM sudah tahu yang langkah-langkah yang akan dia jalani itu udah tahu. Oh, nanti itu di langkahnya ada praktikum ini, berarti harus menyiapkan alat dan bahan ini. Oh, penilaiannya seperti ini, berarti saya harus memenuhi apa yang menjadi rubriknya. Seperti itu, Bu. Jadi nomor 1 dulu, Oke. kemudian nomor Nomor 2. 2. Terus berikutnya yang Ya, mana Bu itu? ya tetap nomor 3. Tetap nomor 3. Aset memang Oke. masuk ya, itu Terus betul. berikutnya berarti yang Yang terakhir yang terakhir. keempat. Oke, nah ini Iya, Bu Umi sudah betul. punya gambaran, sudah punya 4 tahapan ya apa yang akan dilakukan begitu nggih Bu. Terus Bu kalau boleh tahu Iya, untuk mengoptimalkan keempat hal tadi yang akan dilakukan Bu Umi ini butuh dukungan dari siapa Bu? iya. Saya yang jelas butuh dukungan dari, karena di dalamnya tadi kan ada aset ya Bu ya, aset WiFi. Otomatis ya sekolah harus mendukung apa yang menjadi target di pembelajaran saya. Jadi keberadaan WiFi itu kan tanggung jawab sarana prasarana ya. Berarti saya minta dukungan ke bagian sarana prasarana. Kemudian untuk yang kalau yang asesmen kan saya lakukan, paling ya saya dengan siswa. Untuk yang kedua memerdekakan anak juga dengan siswa. Untuk yang terakhir itu pembelajaran dengan kekinian ya Bu ya. Untuk pembelajaran yang kekinian itu kan saya memerlukan dukungan dari Bapak Ibu guru yang sudah melakukan. Tadi kan di depan saya bercerita ketika saya melihat beberapa mata pelajaran yang juga diajarkan di kelas saya itu, ternyata mereka membeli tugas infografis, kemudian komik dengan Canva, kemudian video, termasuk juga editing video macam-macam dengan vlog itu, ternyata mereka itu sudah bagus-bagus. Nah, ketika saya tanya, yang paling berperan itu adalah guru TIK. Makanya saya juga akan meminta dukungan kepada guru TIK yang bisa mengajarkan minimal ya aplikasi Canva, kemudian editing video, seperti itu, Bu. Oke, berarti nanti Bu Umi akan berkomunikasi dengan guru TIK, kemudian dengan sarprasnya supaya untuk mendukung solusi yang Bu Umi pikirkan tadi, begitu nggih Bu? Kemudian kembali ke solusi yang sudah Ibu sudah rancang tadi. Itu yang pertama kan yang akan mau dilakukan memanfaatkan hasil asesmen awal. Nah itu langkah konkretnya seperti apa Bu nanti? Langkahnya ini kan saya sudah melakukan asesmen awal ya Bu ya. Sudah ada, sudah saya kelompokkan sesuai dengan minat, sesuai dengan kesiapan, sesuai dengan gaya belajar. Cuma masih ada di dalam laptop. Belum saya share ke siswa. Jadi siswa itu belum tahu, oh saya sesuai minat belajar itu masuk yang membaca, menggambar, atau bermain peran itu mereka belum tahu, Bu. Termasuk yang itu gaya belajar, mana yang termasuk visual, mana yang termasuk audio, mana yang termasuk kinestetik itu mereka belum tahu. Sehingga di sini langkah konkretnya saya tayangkan di kelas. Kemudian dari ketiga-tiganya itu kan untuk yang kesiapan kan ada yang siap, kurang siap, sangat siap. Untuk yang minat kan menggambar, menulis, sama bermain peran.
Untuk yang gaya belajarnya adalah visual, auditori, sama kinestetik. Nah, itu saya tayangkan. Kemudian setelah saya tayangkan ketiga-tiganya, anak kan akhirnya tahu Bu, dia minat belajarnya ikut yang mana, kemudian kesiapan belajarnya juga ikut yang mana, gaya belajarnya yang ikut yang kemana. Nah, dari situ nanti ini juga ada sangkut pautnya dengan yang kedua Bu tadi, ide saya yang kedua. Di situ nanti setiap saya akan melakukan KBM awal itu saya akan menawarkan ke mereka para siswa, kita akan masuk bab baru, misalkan ya Bu ya, saya beri contoh bab suhu dan kalor. Nah, untuk pembelajaran suhu kalor, modul ajarnya akan saya tayangkan Bu, ini seperti ini, tujuannya seperti ini. Nah, kalian ingin pembelajaran kita di bab suhu dan kalor ini, kalian menginginkan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar yang mana. Nah, kita ambil suara terbanyak Bu. Kalau yang suara terbanyaknya itu meminta, oh saya ingin belajar di bab suhu dan kalor, itu minat belajar Bu. Nah, kita sepakati bersama Bu. Belajarnya berarti sesuai dengan minat belajar. Jadi pembagian kelompoknya itu sesuai menulis, menggambar, dan bermain peran. Dan seperti itu, dan ini per kelompok juga sudah sesuai dengan kebutuhannya, nanti bekerja sesuai langkah-langkah yang ada di modul ajar sampai nanti berakhir di produk akhir, di apa tugas akhir pun juga harus sesuai, karena sudah menyepakati sesuai minat belajar ya kita sampai akhir pun di satu bab itu suhu dan kalor semuanya berdasarkan minat belajar, seperti itu Bu. Oke, Rancangan saya wah, kan luar baru biasa rancangan ya Bu ya. sekali. Ya, luar biasa sekali nih Bu Umi sudah punya gambaran yang jelas begitu. Langkah demi langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Umi tadi. Nah, kemudian begini Bu, ketika kita melakukan suatu langkah untuk penyelesaian permasalahan, begitu kan kita butuh indikator ini, indikator yang bisa menilai, wah ini yang saya lakukan sudah berhasil menjawab permasalahan saya nih. Nah, indikator apa sih Bu yang Bu Umi tetapkan nanti untuk mengukur apakah apa yang dilakukan Bu Umi ini sudah bisa dikatakan berhasil, wah saya berhasil nih ini memecahkan permasalahan saya tadi nih. Halo Bu Umi. Iya, ya Bu, indikatornya ya menjawab, ya ya. Suara saya kedengaran Bu? Oke, terdengar Bu, aman. Halo, Aman Bu. halo Ibu. Ya, Tidak aman Bu. terpental nggih? Tidak. Oh ya, Eh, ya indikator yang saya lanjutkan. Ya, indikator yang saya terapkan adalah ketika dalam KBM saya, ketika saya sudah menerapkan hasil asesmen berdiferensiasi itu sudah saya terapkan, pembelajaran itu tidak lagi rame. Kemudian anak setiap mau pembelajaran saya, anak punya motivasi untuk mengikuti, dan tugas-tugasnya itu juga dipenuhi, tidak seperti di awal tadi. Ketika semua menjawab permasalahan saya tadi, berarti pembelajaran saya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah berhasil, Bu. Oke, nah untuk menilai keberhasilan tadi Bu, Halo? ya terdengar Bu? Oke. Untuk menentukan tadi, Ibu apakah Ya, akan ya, ya. melakukan swanilai sendiri atau mungkin meminta tolong atau rekan sejawat atau atasan untuk melakukan penilaian itu Bu? Oh ya, kalau untuk penilaian itu saya dari awal itu berkolaborasi dengan rekan selevel kelas. Kan saya mengajar kelas 7. Eh, ada rekan guru yang juga mengajar kelas 7. Kita selalu itu berkolaborasi, Bu. Jadi memang ada teman yang ketika saya mengajar itu membantu mengobservasi pembelajaran saya, bahkan menyentangkan di rubrik-rubrik penilaian juga seperti itu, Bu. Jadi kita berkolaborasi, Nah, membantu. oke. Berarti sudah ada gambaran juga ini ya Bu ya. Bagaimana melakukan asesmennya, menentukan indikator keberhasilan tadi sudah tercapai atau belum. Nah, yang terakhir nih Bu, kapan Bu Umi akan mulai melakukan langkah pertama tadi Bu?
Ya, secepatnya Bu, karena sekarang dari hasil percakapan kita saya tahu ternyata memang yang salah itu kan saya sendiri. Kenapa sudah membuat asesmen tapi tidak dilaksanakan? Ya, otomatis saya akan secepatnya melaksanakan. Secepatnya. Kalau hari ini adalah hari Rabu, saya bisanya secepatnya itu berarti hari Senin. Hari Senin saya akan memulainya di kelas saya, Bu. Akan saya asesmen awal akan saya tayangkan dan sekaligus saya akan membuat kesepakatan dalam KBM saya yang harus siswa sepakati dan yang jelas apa yang kita sepakati bersama itu juga memang harus dilaksanakan oleh siswa juga, Oke. gitu Bu. Berarti mulai minggu depan begitu ya Bu nggih. Oke Bu Umi, bagaimana nih setelah kita ngobrol-ngobrol ringan hari ini, Ya. Bu Umi kira-kira sudah ada pencerahan belum bagaimana mengatasi masalah yang Bu Umi sampaikan tadi? Iya Bu, saya perasaan saya jadi plong sekali. Terima kasih dengan berbincang-bincang dengan Bu Nur. Saya tadi yang sudah males banget rasanya. Tadi tadi di awal kan saya menyampaikan, rasanya saya sudah mau putus asa ya Bu ya, 23 tahun jadi guru kok baru menghadapi kendala kok seperti ini. Nah, untuk saat ini perasaan saya plong, saya gembira yang jelas. Untuk kedepannya saya akan melakukan apa yang menjadi ide-ide yang hasil dari percakapan kita ya Bu ya tadi akan saya terapkan dan semoga kedepannya di pembelajaran saya tidak lagi ada hambatan seperti yang saya alami di awal Bu, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Umi? Kiranya gini Bu, saya kan akan secepatnya melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Ya. Eh, Nanti di perjalanan waktu, bolehkah saya menjumpai Ibu lagi? Sekedar saya ingin sharing lagi Bu, kelanjutan dari progres saya. Saya kan ingin punya teman untuk curhat dan sebagainya Bu. Oke. Seperti itu. Sangat boleh Bu. Nanti kapan-kapan kita agendakan lagi Semoga begitu ya Bu. Bu Nggih. Nur berkenan. Sangat berkenan Bu. Saya senang mengobrol dengan Bu Umi karena kita bisa Ya, siap Bu. bertukar Dengan senang hati. gagasan begitu ya Bu. Nggih. Oke Bu Umi, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu agendakan bisa terlaksana segera dan bisa juga untuk segera terselesaikan tadi permasalahan mengenai murid yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, penugasan sering tidak beres, semoga bisa segera teratasi dengan langkah-langkah yang Bu Umi lakukan gitu Bu nggih. Semangat selalu karena saya yakin Bu Umi terpental. Oke, Pak Huda, kita menunggu Bu Umi dulu. Lanjut, coba lanjut dulu. Oke. Saya bentar proses bumi ya. Ya. Saya telepon memanggil. Sinyalnya mungkin. Iya. Yeah. Apa tadi pakai data ya? Iya, Bu, menawi. Nah, niki Bu Umi. Ya, selamat datang kembali Bu Umi. Masih di mute, Bu. Ya Bu, terima kasih sinyalnya itu
buruk sekali. Saya berkali-kali terpental-pental nih. Tidak apa-apa, Bu. Ini resiko karena kita berjumpa tatap maya begitu. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa kopi darat ya, Bu, ya ngobrol langsung begitu sehingga tidak ada kendala Ya, siap sinyal. Bu, dengan senang hati. Oke, berarti Ya, dengan senang untuk hati Bu ya, Nur. oke siap Bu. Nanti kita bertemu ngobrol langsung begitu ya, Bu ya. Oke. Ya, siap. Kalau begitu saya akhiri untuk sesi siang ini tidak apa-apa Bu karena kita kan nanti ada kegiatan selanjutnya begitu Bu Umi. Oke, Oke, monggo. selamat siang Bu Umi. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Dian yang sudah melaksanakan praktek coaching. Luar biasa ini. Ya, eh Bu Dian, ini setelah menjalankan kegiatan praktek coaching ini dari Bu Dian sendiri bagaimana ini perasaannya, kemudian tadi apa yang diharapkan seperti apa? Ya. Eh, terus terang dari saya melakukan coaching ini kok saya merasa itu ya Pak ya, saya kurang mampu untuk memfokuskan pembicaraan gitu. Jadi saya tadi kok setelah saya angen-angen kok saya bulet-bulet, maksudnya saya tuh memberikan pertanyaan agak berulang-ulang begitu kepada Bu Umi setelah saya ingat-ingat lagi nih. Ya, oke. Kemudian dari kompetensi yang tadi ingin ditingkatkan dari Bu Dian, ini kira-kira sejauh mana pencapaiannya? Marginnya tadi, kalau semula kondisinya seperti apa, terus setelah praktek seperti apa? Kalau untuk yang mendengarkan aktif, saya kira sudah hampir mencapai apa yang saya inginkan. Saya bisa menyimak Bu Umi dengan penuh kesadaran gitu, dengan penuh kehadirannya. Cuman untuk yang memberikan pertanyaan berbobot itu kalau menurut saya masih ada di skala 7 mungkin Pak. Jadi belum bisa lebih ke optimal lagi begitu. Oke, ya tadi em, apakah ada kompetensi lain dari coach itu yang mungkin dirasakan Bu Dian justru yang tadi bukan menjadi prioritas untuk ditingkatkan, muncul malah dirasakan Bu Dian itu meningkat gitu. Ini Pak, apa namanya? Apa nggih? Kalau sejauh ini yang saya tangkap masih dimendengarkan aktif itu Pak, sama ini keterampilan mengkonfirmasi apa sih namanya? Ketika kita mendengar jawaban dari coaching dan kita merangkumnya, kemudian kita menyampaikannya lagi ke coachingnya begitu, Pak. Oke, benar sekali Bu. Tadi saya lihat di apa yang dilakukan Bu Dian ini sudah mendengarkan aktifnya luar biasa, kemudian konfirmasi menyimpulkannya. Justru ini ada yang tampak kesabaran Bu Dian ini. Kesabarannya luar biasa. Jadi itu salah satu kompetensi yang memang harus dimiliki seorang coach. Jadi harus sabar dan sabar. Ini muncul kemudian ini boleh saya sampaikan dari hasil pengamatan saya, Oke, Dian. sangat boleh, Pak. Oke ya. Tadi dari Budian skalanya dari awal ini sudah mencapai 7, justru menurut pandangan saya ini sudah mencapai lebih dari itu, Bu. Bisa dikatakan 8 gitu. Oh iya, Jadi Pak. mendengarkan aktif. Iya, mendengar aktifnya bisa itu sudah mendekati 9 menurut saya. Ini kemudian di apa pertanyaan berbobot ini memang seperti yang disampaikan Budian tadi di pertanyaan berbobot masih mungkin masih bisa dimaksimalkan lagi. Saat ini sudah bagus, cuma nanti bisa lebih dimaksimalkan kan gitu. Kemudian Budian juga terhindar dari asumsi, terhindar dari ini sudah cukup bagus sehingga mampu memberdayakan dari apa coachingnya tadi sudah cukup bagus juga. Jadi ya good job lah buat Budian ini. Wah, Itu terima dari kasih, saya. Pak. eh, Apabila ada yang salah, ada yang kurang, mungkin bisa dimaafkan gitu Budian. Dan tetap semangat Budian, Bu Umi juga sebagai coach ini dan tentunya kita terus berupaya untuk meningkatkan
kompetensi kita. Itu bisa kita akhiri, Bapak Ibu? Nggih, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, nggih. Oke, nggih. Terima kasih. Apabila ada salah kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.